Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan semua urusan kita. Allah yang telah mengatur pertemuan kita. Allah memudahkan kita bisa hadir di tempat yang mulia, yang semuanya yang hadir tentunya mempunyai harapan, tujuan. Semoga kelak juga dimudahkan untuk berkumpul kembali di suatu tempat yang diidam-idamkan, yang tidak ada kesusahan, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun gerimis, hujan tidak menghalangi tujuan besar kita. Sesuai janji Allah Subhanahu wa ta'ala, akan Allah memudahkan urusan-urusan siapapun yang hadir di majelis ilmu, sehingga walaupun ada hujan gerimis, kita pun hadir agar Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi janjinya, memudahkan segala urusan-urusan kita. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang mulia ini akan kita sampaikan bagian yang kedua, yang termasuk pembatal tauhid, yakni kufur besar. Dan kita masuk pembahasan terakhir di bagian yang kedua, yang termasuk pembatal tauhid atau pembatal iman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita tambahan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman apa yang akan kita sampaikan, yakni kita masuk an-naw'u sadis, jenis yang keenam, yang merupakan jenis kekufuran, yang merupakan pembatal tauhid, yakni kufrul i'rad, kufur karena berpaling, kufur karena meninggalkan
Kufur karena tidak peduli, ya, tidak adanya kepedulian. Bahasa Jawanya tidak ngurus, ya, tidak ngurus istilahnya. Ini termasuk kufur i'rad. Apa yang dimaksud? Contoh-contohnya insya Allah akan kita sampaikan. Qala al-mu'alif Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala mengatakan, warada dzikrul i'rad fi kitabillahi fi ayatin katsiratin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang al-i'rad, berpaling atau meninggalkan, di dalam Al-Quran itu di banyak tempat di dalam Al-Quran. Nanti sebagiannya akan kita sampaikan. Wa aslul i'rad, yang dinamakan berpaling adalah at-tawala an syai', berpaling dari sesuatu, wasududu anhu, dan menolak sesuatu tersebut, wa adamul mubalati bihi, dan dia tidak perhatian terhadap sesuatu tersebut. Ini namanya i'rad. Entah itu berpaling atau menolak atau tidak peduli atau acuh terhadap sesuatu tersebut. Dan sesuatu tersebut yang dimaksud adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi berpaling dari agama Allah atau menolak agama Allah atau tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berpaling dari agama Allah terbagi menjadi dua. Berpaling dari agama Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama al-i'radu al-mukaffar, berpaling yang itu termasuk kekufuran. Berarti yang kedua berpaling yang ghairul mukaffar, berpaling tapi bukan termasuk kekufuran. Ya, berpaling ada dua macam. Berpaling dari agama Allah itu tidak semuanya termasuk kekufuran. Ada yang termasuk kekufuran, ada yang tidak. Kita masuk bagian yang pertama, berpaling yang termasuk kekufuran. Artinya apa? Kekufuran di sini adalah yang termasuk pembatal Islam atau pembatal iman atau pembatal tauhid, sama hukumnya. Yaitu ayyatrukal mar'u dinallahi, seseorang yang meninggalkan agama Allah. Seseorang yang meninggalkan agama Allah, wa yatawalla anhu, dan berpaling darinya, berpaling dari agama Allah, bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi, lisannya, hatinya, dan anggota badannya semuanya berpaling, tidak mau taat, tidak mau mendengar, ya, tidak mau menerima, ya, baik hatinya tidak mau menerima, lisannya tidak mau mengucapkan, anggota badannya tidak mau taat. Ayatrukahu bijawarihi ma'a tasdiqihi biqalbihi wa nutqihi bisyahadatain. Kalau poin yang pertama jelas, ya, berpaling, hatinya berpaling, ya, lisannya tidak mau taat,
anggota badannya juga tidak mau taat, tidak mau menerima. Kondisi yang kedua yang termasuk kekufuran, ya, kalau pertama jelas kufur, ya, berpaling semuanya, lisannya, hatinya, anggota badannya terhadap agama Allah, jelas-jelas kekufuran. Yang kedua, meninggalkan agama Allah dengan anggota badannya. Jadi anggota badannya itu tidak mau taat semuanya, baik lisannya, tangannya, pokoknya semua anggota badan tidak mau taat. Walaupun hatinya itu mengucapkan syahadatain, walaupun mulutnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun lisannya mengatakan saya muslim, saya mukmin, saya taat, saya mengikuti Rasulullah, saya taat kepada Allah, lisannya pokoknya benar, ya, lisannya benar, hatinya juga meyakini, saya itu yakin agama Islam itu benar. Lalu nyembahnya satu. Coba kalau lihat orang Hindu, Buddha, nyembahnya banyak. Kita nyembah satu saja seperti ini, itu nyembah banyak bagaimana? Ya. Belum lagi yang nyembah patung, ya. Belum lagi yang menyembah matahari, belum lagi yang menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah manusia. Oh, ada yang menyembah manusia, ya ada menyembah Fir'aun. Ya. Ini walaupun hatinya itu meyakini, mulutnya mengucapkan syahadat, tapi anggota badannya tidak mau. Ini juga termasuk kekufuran yang kedua. Ya, jadi ada dua jenis. Dua jenis tersebut penulis membagi menjadi 3 kelompok. Ya, dari dua tersebut penulis membagi berpaling tersebut menjadi 3 kelompok. Jangan sampai kita termasuk 3-3-nya pokoknya, ya. Kalau kita seorang muslim, jangan sampai masuk 3-3-nya, karena salah satunya itu termasuk pembatal Islam. Jadi tidak boleh. Makanya perhatikan ini kaum muslimin, baik jamaah yang hadir ataupun yang di rumah, televisinya matikan dulu, ya. Televisinya matikan, dengarkan baik-baik, gitu ya. Kalau ada yang ribut, diam dulu, saya mau dengar Ustaz, gitu ya. Nah, iya, cari faedahnya, ya. Jauh-jauh dari kajian ke sini, hujan-hujanan, harus ada faedahnya, harus bermanfaat, ya. Yang pertama, ya, berpaling yang pertama adalah al-i'radu 'anil istima'i li awamirillahi azza wa jalla. Berpaling dari mendengar perintah-perintah Allah. Jadi ini yang paling yang paling ekstrim istilahnya, ya. Mendengar saja tidak mau ini. Nah, ini bahaya. Mendengar dakwah saja tidak mau, mendengar perintah Allah tidak mau. Kahalil kufar. Dan keadaan yang pertama ini adalah keadaan seperti orang-orang kafir. Keadaan seperti orang-orang kafir ketika Rasulullah SAW berdakwah apa? Jangan nanti kalau kamu ke Mekah, nanti ada orang gila ngomong ini, kamu tutup ini telinganya, ya. Bukan hanya tutup, pakainya jari yang paling kecil, masukkan, gitu ya. Rapat sekali, gitu ya. Ini keadaannya seperti itu sampai, ya. Alladzina hum baqawna ala adyanihim al-muharrabah aw alladzina la dina lahum. Ini orang-orang yang mereka tetap berada di atas agama mereka, jadi tidak mau masuk Islam. Karena ketika para dai umat-umat Islam berdakwah kepada orang-orang kafir, kan kita dakwah bukan hanya kepada orang muslim, ya. Ketemu orang kafir pun berdakwah.
dan kita berakhlakul karimah sesuai agama Islam, itu orang-orang kafir, orang-orang muslim kalau lihat itu senang benar. Ya, Anda dulu di Korea itu pakai peci itu ada orang Korea senang gitu ya. Laki-laki tapi ya, laki-laki dekat mendekat tanya muslim, oh iya, Masya Allah, cowok katanya bagus, cowok itu bagus, bagus. Ada yang pakai anak itu mau dia apa di stop ini petugas itu yang nyetop, anak kira mau ditangkap atau apa? Ternyata muslim senang itu. Di antaranya ya, kalau kita berakhlak sesuai dengan ajaran agama Islam, lihat saja sudah senang adem. Dilihat katanya kok ceria, karena lihat orang-orang kafir bersemut gitu ya. Itu lihat kaum muslim itu ceria benar. Walaupun banyak utang tapi kelihatannya ceria. Semoga Allah mudahkan. Berpaling dari agama Islam dan mereka tetap berada di atas agama mereka yang menyimpang. Agama yang menyimpang. Atau mereka orang-orang yang tidak memiliki agama, apa? Ateis ya. Ateis. Walam yabhatu an dinil haqqi ma qiyamil hujjah alaih. Dan mereka tidak mau mencari agama yang benar. Karena fitrah semua manusia ya, semua manusia walaupun mereka agamanya bukan muslim, fitrah manusia itu tahu bahwasanya yang dia sembah itu mereka ragu. Apa benar yang menciptakan matahari ini apa yang saya sembah? Apa benar yang menciptakan matahari itu dewa? Kok lebih besar daripada mataharinya, daripada Gunung Slamet? Dewanya kok kecil? Masa kecil menciptakan yang besar? Berbeda dengan Tuhan umat muslim, Allahu Akbar, lebih besar dari yang lainnya. Fahum a'radu an ta'allumi. Mereka berpaling dari belajar wa ma'rifati asli dinil ladzi yakunu bil mar'u musliman. Dan untuk mencari tahu, tidak mau belajar, tidak mau mencari tahu ya, agama yang menjadikan dia itu seorang muslim, yakni agama Islam. Padahal mereka berada di dalam keraguan. Semua agama non-muslim ya, mereka itu ragu semua, benar. Jadi ada di antara mereka ragu tapi tidak mau tahu. Berpaling, ini berpaling yang pertama. Kalau ada seruan, buka internet tiba-tiba kok muncul, ini ustaz dari Indonesia, kok namanya Turetno, misalnya. Berpaling, baru lihat saja sudah tidak mau ya, berpaling. Fahum yumkinuhum ma'rifata dinil haqi wa sayri alaih. Walaupun memungkinkan bagi mereka untuk mengetahui agama yang benar ya, dan mempelajarinya. Betapa banyak mereka mengenal agama Islam juga dari internet, dari orang ketemu di jalan ya. Bukan karena ceramah seperti ini, bukan. Karena di dalam hati mereka sendiri sudah ada keraguan. Sementara mereka yang Allah berikan hidayah, mereka akan mencari tahu. Dan itu sangat mudah ya. Sangat mudah, apalagi sekarang sudah ada internet. Akan tapi kelompok yang pertama ini mereka tidak mau mendengar ya. Mendengar saja sudah mereka tidak mau. Kelompok yang kedua, al-i'radu 'anil inqiyadi li dinillahil haqqi wa an awamirillahi ta'ala ba'da istima'iha wa ma'rifatiha. Kelompok yang kedua, mereka berpaling dari tunduk terhadap agama Allah yang benar, atau dari perintah-perintah Allah setelah mendengar. Kalau yang pertama mendengar tidak mau, kalau yang kedua mendengar, tahu agama Islam itu agama yang benar, tapi tidak mau menerima. Tapi mereka tidak mau tunduk, tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak mau. Sebagaimana pamannya
Rasulullah. Paman Rasulullah itu tahu bahwasanya agama ponakannya Nabi Muhammad SAW itu benar, tapi gara-gara di sampingnya ada Abu Jahal, aduh malu ya. Dan itu menunjukkan hidayah taufik ada di tangan Allah. Seorang nabi tidak bisa memberikan hidayah walaupun pamannya yang membela Islam mati-matian. Wa hadza kahalul kufar alladzina da'ahumul anbiya wa ghairuhum min ad-du'at ila dinil haq. Mereka adalah keadaan orang-orang kafir yang para nabi dan rasul mengajak mereka untuk masuk Islam. Ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Mereka mendengar tapi tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Atau para dai, atau jamaah sekalian ya, punya tetangga yang non muslim diajak masuk Islam misalnya, atau bergaul sudah tahu oh iya agamanya benar, akhlaknya seperti ini, tapi ketika diajak tetap belum mau berpaling ya. Mungkin gara-gara yang lainnya, gara-gara pekerjaan atau yang lainnya. Padahal mereka apa? Wa arraful haqqa bi anfusihim. Padahal mereka telah mengetahui kebenarannya di dalam hati mereka. Wa lam yusallimu, tapi mereka tidak mau menerimanya. Wa baqau ala kufrihim, dan mereka tetap di atas kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat ketiga, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang ya, mereka yang kafir ya, mereka yang mengingkari, mereka yang berpaling amma unziru, dari apa yang telah diperingatkan, didakwahkan, mu'ridun, mereka berpaling ya, baik oleh para nabi dan rasul ataupun para dai. Keadaan yang ketiga, i'radul insani an imtithali jami'il wajibat, berpalingnya manusia dari melaksanakan seluruh kewajiban ya, berpalingnya manusia dari seluruh kewajiban wal faraid syar'iyyah, dan kewajiban syar'i, ba'da iqrarihi, setelah dia mengikrarkan, bersumpah bi qalbihi bi arkanil imani wa nutqihi bi syahadatain. Setelah mereka mengakui dengan hatinya apa? Tentang rukun-rukun iman, dan mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya apa? Sudah masuk Islam, sudah mengakui, iya saya percaya Allah, malaikat, hingga hari akhir, takdir, percaya semuanya. Diucapkan dengan lisannya, juga batinnya apa? Meyakini, yakin dengan dalil-dalil yang jelas, tidak bisa didustakan sudah. Karena dalilnya jelas, Al-Quran, Sunnah, qaulnya para sahabat, para ulama sudah menjadikan tidak bisa menolak, Akan tetapi apa? Badannya tidak mau menerima, tidak mau tunduk, tetap berpaling. Maka faman taraka jami'al wajibat, maka barang siapa yang meninggalkan seluruh kewajiban, falam yaf'al syai'an minal wajibati, dia tidak melakukan sesuatu pun dari kewajiban tersebut setelah masuk Islam, sama sekali tidak mau melaksanakan kewajiban, la salatan wala siyaman,
tidak puasa, tidak sholat, ya, tidak sholat 5 waktu. Beda dengan hukumnya nanti yang sholatnya bolong-bolong. Ini sama sekali tidak sholat, sama sekali tidak sholat. Terutama sholat wajib, bukan sholat sunnah. Bukan sholat sunnah nanti hari raya, ya. Hari raya kan sholat sunnah. Tapi yang ditinggalkan adalah sholat wajib. Juga tidak puasa Ramadan. Wala zakatan, tidak membayar zakat. Tidak membayar zakat ketika sudah mencapai nisab, ketika sudah sampai haul 1 tahun. Bukan zakat dibayar tiap bulan, ya. Zakat itu sudah mencapai nisab dan juga 1 tahun, ya, sudah mencapai nisab ukuran zakat dan juga sudah 1 tahun, maka dia wajib zakat. Wala hajan wala ghairaha, tidak berhaji dan juga yang lainnya, yang itu merupakan wajib, ya, kewajiban yang hukumnya wajib, bukan tambahan, bukan yang sunnah, ya. Fahuwa kafirun kufran akbar bi ijma'is salaf. Maka hukum orang tersebut walaupun sudah mengucapkan kalimat syahadat, ya, meyakini, tapi dia sama sekali, ingat ya, sama sekali tidak melakukan kewajiban sebagai seorang muslim, tidak sholat, tidak puasa, ya, tidak zakat, karena itu bagian dari rukun atau kewajiban sebagai seorang muslim, maka dia dihukumi kafirun kufran, keluar dari agama Islam, imannya tidak ada. Makanya termasuk pembatal Islam, pembatal iman, pembatal tauhid, tauhidnya tidak ada. Ini ijma, namanya ijma itu apa? Telah menjadi kesepakatan para ulama terdahulu. Jadi yang kita sampaikan itu bukan suatu kelompok tertentu jemaah. Yang kita sampaikan adalah apa yang sudah menjadi kesepakatan para ulama terdahulu, ya. Sebelum ana lahir, sebelum jamaah lahir, sebelum Imam Syafi'i lahir, ya. Jadi mulai Rasulullah SAW, zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi Islam itu hanya itu. Islam itu ya itu, bukan yang lainnya. Islam itu ya apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat, yang sahabat ajarkan kepada tabi'in, tabi'in ajarkan kepada tabi'ut tabi'in, kepada para imam. Itu satu, tidak ada yang lainnya, tidak terpecah. Tidak ada Islamnya Imam Syafi'i, Islamnya Imam Malik, Islamnya Abu Hanifah. Mereka itu satu, semuanya mengikuti Rasulullah SAW. Jadi Islam itu satu, hanya itu wadah, ya, wadah. Organisasi itu hanya sebagai wadah dalam berdakwah, dalam memudahkan kita beragama, bukan dijadikan suatu agama. Ini yang harus difahami. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 32. Qul, nah, perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati Allah wa Rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Nah, ini taatnya kepada Allah dan Rasul. Semua kaum muslimin, baik mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Korea, mau di Amerika, sebagai seorang muslim itu taatnya kepada Allah dan Rasul, ini yang harus dijadikan patokan. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak mencintai kepada orang-orang yang kafir. Ini bahayanya ketika seseorang menjadikan suatu kelompok itu sebagai agama. Oh, berarti bukan kelompoknya bukan Islam,
Ini yang bahaya. Kenapa? Kalau yang didakwahkan kepadanya itu bagian dari Islam, kemudian dia tolak, ini bahaya kalau ditolak. Kan termasuk kekufuran, menolak salah satu dari ajaran bagian syariat Islam adalah termasuk kekufuran. Sehingga marilah kita sebagai seorang muslim menjadikan kita dalam beragama patokannya adalah ati Allah wa ati Rasul. Sebagaimana perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ati Allah wa Rasul." Katakanlah wahai Muhammad, taatlah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian berpaling dari agama Allah, berpaling dari ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Dalil yang kedua dalam surat As-Sajdah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha." Dan siapakah orang yang lebih zalim, lebih zalim daripada orang yang ketika disebut ayat-ayat Allah kemudian mereka berpaling dari ayat tersebut. Jadi dalam hal ini Allah menjelaskan tidak ada orang yang lebih zalim daripada apa? Orang yang ketika didakwahkan ini bagian dari agama Allah, ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, kemudian dia tidak mau. Kenapa? Karena bukan kelompok saya. Jadi Islam itu bukan kelompok ya. Islam itu Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Semua yang Rasulullah SAW dakwahkan itulah Islam, dan kita tidak boleh berpaling darinya. Dan kita tidak boleh berpaling dari ajaran tersebut, walaupun hanya satu, walaupun datangnya dari lawan, walaupun datangnya dari kelompok bukan kelompok kita, bukan organisasi kita, kan hanya kelompok, bukan agama, bukan agama. Inna minal mujrimina muntaqimun, dan sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa, muntaqimun, akan dibalas, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Dan ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali, akan tapi ini sudah cukup menjadi dalil hujah bagi kita untuk kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Justru bagian yang yang akhir ini nanti adalah nasihat dari Syekh yang harusnya setiap kaum muslimin untuk diperhatikan, khususnya ketika menghukumi seseorang yang melakukan kekufuran. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Kita lanjutkan bagian yang kedua dari al-i'rad. Kalau yang pertama adalah berpaling yang merupakan kekufuran, berpaling yang dikufurkan, yang dikafirkan, atau yang termasuk pembatal tauhid atau pembatal iman. Kemudian al-i'rad yang kedua adalah al-i'rad ghairul mukaffar, berpaling yang
bukan termasuk kekufuran atau tidak dikafirkan, yang tidak batal tauhidnya, tidak batal imannya, tidak batal keislamannya, yakni ayat rukal muslimu ba'dal wajibat syar'iyyah ghairas salah yu'addi ba'duha atau ba'daha. Seorang muslim yang meninggalkan sebagian kewajiban-kewajiban selain sholat ya, karena meninggalkan sholat sama sekali banyak diantara dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya itu termasuk kekufuran, termasuk pembatal Islam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Pembeda atau perjanjian, ya, pengikat antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Yang membedakan sholatnya, ketika di pasar ada suara adzan, oh iya ada sholat, berarti muslim. Ke masjid berarti muslim, ya. Rukuk sujud berarti muslim. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Nah, ini para ulama, bahkan banyak dari ulama yang menghukumi dengan dalil ini orang yang meninggalkan sholat sama sekali, ya. Sholat sama sekali dihukumi keluar dari agama Islam. Dia harus bertobat kemudian memperbaikinya. Jadi orang yang meninggalkan sebagian kewajiban-kewajiban syariat tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Kemudian di bagian terakhir saya memberikan nasihat yang sangat penting kepada kita sekalian. Beliau mengatakan annal muslim qad yaqa'u fi ba'di anwa'il kufril akbar. Bahwasanya seorang muslim itu kadang-kadang terjatuh kepada sebagian jenis-jenis kufur besar. Ya, kadang-kadang seorang muslim itu terjatuh kepada kekufuran dan kufur besar yang dihukumi keluar dari agama Islam, atau imannya rusak, imannya batal, tauhidnya batal, atau syirik besar, kesirikan yang para ulama mengatakan man fa'alaha faqad kafara. Ya, yang para ulama mengatakan siapa yang melakukan kufur besar ini, syirik besar ini telah kafir. Walakin, akan tetapi, nah ini yang perlu diperhatikan, ya. Akan tetapi qad la yuhkamu ala hadzal muslim muayyani bil kufri. Akan tetapi kadang-kadang muslim tersebut tidak dihukumi dengan kufur, kafir. Ya. Kadang-kadang seorang muslim yang melakukan kekufuran, kufur besar atau syirik besar, itu tidak dihukumi muslim tertentu nih, ya. Muslim tertentu orangnya itu, ya. Karena ta'yin, dengan ta'yin itu maksudnya orangnya diketahui, itu namanya si fulan misalnya. Itu kadang-kadang tidak dihukumi dengan kufur atau keluar dari agama Islam atau rusak, batal imannya atau batal tauhidnya.
wa dzalika li faqdi syartin min syurutil hukmi alaihi bil kufri. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat dari syarat-syarat hukum kekufuran. Jadi menghukumi seseorang itu keluar dari agama Islam, kufur atau kafir atau imannya batal, itu tidak gampang, harus terpenuhi syarat-syaratnya, ya. Auli wujudil mani min dalik. Kalau tidak terpenuhi maka tidak bisa dihukumi dia keluar dari agama Islam, atau adanya penghalang. Jadi ada dua. Yang pertama, tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Yang kedua, adanya penghalang yang menghalangi dia untuk dihukumi bahwasanya dia itu imannya batal atau tauhidnya batal atau keluar dari agama Islam. Contohnya adalah ka'ayyakuna jahilan. Misalnya seseorang yang melakukan kekufuran, kufur besar, ya, yang merupakan pembatal keislaman, atau melakukan syirik besar, karena itu dua-duanya pembatal Islam, pembatal iman, tapi dia melakukannya karena jahil, karena tidak tahu, maka hukum tersebut tidak jatuh kepada orang tersebut. Ini yang dinamakan tidak terpenuhi syarat kekufuran, ya. Sebagaimana kama fi qissatil ladzi amara auladahu idza mata, seperti orang kisah seseorang yang memerintahkan anak-anaknya apabila dia meninggal dunia ayyuharriquhu, agar dirinya dibakar. Padahal seorang muslim ketika meninggal dunia apa? Dikubur. Ini tidak. Anak-anakku yang saya cintai, kalau kamu masih mengaku saya itu bapakmu, dengarkan, catat, kalau saya meninggal, saya dibakar, jangan dikubur, misalnya. Ini kisah benar, ya, namanya kisah diabadikan dalam Islam itu benar, ya. Suma yadurru ramadahu, kemudian ketika sudah saya nanti meninggal dibakar, abunya itu bawa ke tengah lautan. Nah, bawa ke tengah lautan. Jangan langsung dibuang, nunggu anginnya besar dulu biar kawur ke sana, ya. Kalau tidak ada angin kan cuma di situ, ya. Sekalian biar terbang ke sana kemari. Bahkan sebagiannya ke gunung, ya. Seperti itu. Waqala, dia mengatakan wallahi la in qadarallahu alayya la yu'adzibani adaban ma udziba bihi ahadan. Dia mengatakan demi Allah, ya, seandainya Allah itu mentakdirkan saya itu akan disiksa dengan siksaan yang belum pernah Allah menyiksa seorang pun, ya. Kenapa? Dia itu takut. Dia takut kepada Allah. Karena terlalu takutnya, dia berwasiat kepada anak-anaknya supaya kalau meninggal itu dibakar dan dibuang abunya supaya Allah tidak bisa membangkitkan. Berarti dia punya keyakinan apa? Keyakinan Allah tidak bisa membangkitkan ketika sudah jadi abu. Yang dia yakini, kalau dia dikubur satu tempat masih meyakini berarti. Tapi kalau dibakar, dihambur-hamburkan, dia meyakini Allah tidak mungkin mampu. Karena saya takut. Karena kalau benar saya dibangkitkan, aduh, saya itu celaka, banyak dosanya. Padahal dia orang yang taat, tapi dia ingat dosanya. Yang ingat dosanya tidak kayak kita, dosanya lebih banyak, ingatnya baiknya.
Ya, hendaknya kita banyak introspeksi. Akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala faghfarallahu lahu. Allah mengampuni dia. Padahal apa? Dia telah ragu di dalam kemampuan Allah. Wa qad syakka fi qudratillahi ala i'adati khalqihi. Dia ragu bahwasanya Allah bisa mengembalikan walaupun meninggal sudah jadi debu. Dia ragu, ya. Padahal keraguan tersebut merupakan kekufuran, jelas kufur. Orang yang tidak meyakini bahwasanya Allah mampu mengembalikan orang yang sudah meninggal dunia, walaupun dibakar, walaupun dimakan ikan paus, ya. Kan ada orang yang tenggelam dimakan ikan paus, ketemu kakinya, ketemu ini, yang lainnya kena kemana? Oh, berarti nanti tidak bisa dibangkitkan. Ya bisa. Nah, kalau tidak meyakini itu termasuk kekufuran, tapi orang tersebut melakukannya karena jahil, karena tidak tahu, karena keyakinannya Allah tidak mampu ini kalau seperti ini. Dan para ulama sepakat ini termasuk kekufuran. Akan tapi Allah mengampuninya karena apa? Lijalihi wa khawfihi min rabbih. Karena dia takut, dan takut merupakan ibadah. Takut kepada Allah itu ibadah, ya. Bukan karena semakin kita belajar, wah nanti semakin takut, ya. Semakin ini tidak boleh, ini tidak boleh, ya. Ini diantara penghalang seseorang yang tidak dihukumi dengan kekufuran walaupun melakukan kekufuran. Penghalang yang kedua, contohnya adalah at-ta'wil. Seorang muslim yang melakukan kekufuran atau meyakini suatu kekufuran, tapi dia meyakini bahwasanya itu disyariatkan. Karena dia melihat dalil tersebut adalah benar menurut dia, dan dia berpegang dengan dalil, padahal dalilnya salah. Tapi dia meyakini benar. Kenapa? Karena meyakininya, karena mentakwil, ya. Atau dia melihat, meyakini bahwasanya itu udzur baginya, dia boleh melakukan itu walaupun kekufuran, menurut dia boleh, ya. Yang dia yakini dengan dalil yang dia yakini. Maka ini juga termasuk penghalang bahwasanya orang tersebut tidak bisa dihukumi kekufuran walaupun melakukan kekufuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih." Tidak ada dosa bagi kalian apa saja yang kalian akhta'tum bihi, tersalah, tidak sengaja, karena belum tahu, ya. Salah di sini adalah salah karena tidak disengaja atau tidak tahu, ya. Maka tidak ada dosa bagi kalian. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tapi yang berdosa adalah yang kalian secara sengaja melakukannya. Sudah tahu itu kesalahan, sudah tahu itu kekufuran, maka engkau melakukannya. Sudah tahu itu kesyirikan, tapi engkau melakukannya, maka terjatuh kepada orang tersebut, ya.
terjatuh kepada orang tersebut. Walidzalika, oleh karena itu, lam yukaffir ba'dul ulama ba'dal muayyanina minal jahmiyah. Oleh karena itu, sebagian para ulama tidak mengkafirkan sebagian kelompok tertentu yang mereka melakukan kekufuran. Di antaranya adalah Al-Jahmiyah, kelompok Jahmiyah, yang mereka salah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kelompok Jahmiyah, mereka itu mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Bayangkan, mengingkari, tidak percaya, padahal ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tujuan mereka apa? Karena kalau diyakini nanti menyamakan Allah dengan makhluk, tujuannya baik. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un, dalilnya Al-Quran. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau engkau menetapkan Allah punya tangan, berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, mereka tujuannya mensucikan Allah. Mereka mengingkari, tidak meyakini tentang sifat-sifat dan ataupun nama-nama Allah sebagian atau secara keseluruhan. Akan tetapi para ulama tidak mengkafirkan mereka. Para ulama juga tidak mengkafirkan ba'dha, sebagian, man yaghluna fil mauta, terhadap orang-orang yang mereka berlebihan terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wa yas'alunahum syafa'ah indallah, yang mereka meminta syafaat kepada orang yang telah meninggal dunia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan perantara. Para ulama tidak mengkafirkan mereka. Dan juga hal-hal yang lainnya yang itu termasuk takfir muayyan. Dan di sini disebutkan mengkafirkan seorang muslim ini adalah masalah besar, ya. Masalah besar. Harus benar-benar mengetahui ilmunya dengan pasti, bukan katanya baru mempelajari satu kali sudah menghukumi orang-orang, tidak. Karena di sana ada dalil yang menjelaskan akan bahayanya menghukumi seseorang dengan kekufuran, kufur besar yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Karena apa? Orang yang dihukumi, ketika menghukumi seorang muslim keluar dari agama Islam, maka apa? Darahnya halal, hartanya halal. Boleh diperangi. Arti darah hartanya halal itu artinya apa? Diperangi ketika perang. Ketika menghukumi dia sebagai orang kafir, dan akan menghukumi orang tersebut kekal di dalam neraka. Makanya ini bukan perkara yang mudah, yang remeh, yang gampangan. Wadilika, demikian juga waradal wa'idus syadid, ada ancaman yang keras, fi sya'ni man yuhaqqimu al-muslim bil kufri, bagi seseorang yang menghukumi seorang muslim dengan kekufuran, wa huwa laisa kadzalik, padahal dia tidak melakukan kekufuran atau tidak keluar dari agama Islam. Karena apa? Karena tadi tidak tahu. Karena yang saya pelajari seperti ini. Karena dalil dalam Al-Quran seperti ini, yang dia tahu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari
Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarmi rajulun rajulan." Tidaklah seseorang menuduh seseorang bil fusuqi, dengan kefasikan. Ya, tidaklah seseorang menuduh kamu fasik, kamu ahli bid'ah misalnya, kamu ahli syirik, kamu keluar dari agama Islam. Wala yarmihi bil kufri, atau menuduhnya dia melakukan kekufuran, illa irtadat alaihi, melainkan akan kembali lagi kepada orang yang menuduh, illam yakun sahibu kadzalik, jika yang tidak dituduh itu tidak terjatuh kekufuran atau kesyirikan. Jika yang melakukan itu karena tidak tahu, karena dari dulu yang saya pelajari seperti ini, karena orang di sekitar saya melakukan ini, karena dakwah belum sampai kepada saya, karena saya belum pernah mendengar dakwah tersebut, belum tegak hujah kepada saya. Kemudian kita seenaknya melihat orang tersebut mengatakan, oh kamu melakukan kekufuran, kamu melakukan kesyirikan, kamu keluar dari agama Islam, naudzubillah. Akan bisa kembali kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia belum terjatuh kepada hukumnya. Karena apa tadi? Bisa saja dia tidak tahu, karena lupa, tidak disengaja, karena tadi takwil, ya, karena adanya syubhat dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, tidaklah sehingga ketika kita sudah mengetahui hal ini, kita tidak mudah menghukumi orang lain dengan kesesatan, kekufuran, kecuali dengan hujah. Kecuali dengan hujah. Mungkin ini ya, ini yang bisa kita sampaikan tentang akhir dari kekufuran. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan ya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya terkait yang ada riset yang tidak hukum akhir tadi itu jadi bagaimana kaitannya dengan hadis yang menghukumi semua menghukumi hadis dolar itu final. Jadi langkah kita itu dari Allah. Iya. Itu apakah tidak dibilangi misalnya neraka itu orang tidak menggunakan dan tidak tahu harus mudah karena itu kan hadis mengatakan belum di hadis berarti benar dan orang itu lama nikah, apakah itu dijatuhkan hukum kafir atau dijatuhkan hadis sendiri sama neraka? Bagaimana itu perbandingannya dua posisi tidak dihubungi kafir karena meninggalkan sebagian, tapi melakukan perkara-perkara seperti itu. Iya. Kekufuran dan kebid'ahan itu berbeda ya. Kekufuran dengan kebid'ahan berbeda. Jadi tidak bisa menghukumi orang yang melakukan kebid'ahan dengan kekufuran, tidak bisa. Belum tentu yang dilakukan bid'ah itu adalah kekufuran. Ini yang perlu dipahami. Kemudian kullu bid'atin dalalah itu adalah hukum keumuman, sebagaimana ketika kita menghukumi bahwasanya kebohongan itu adalah mengajak kepada neraka. Apakah orang yang melakukan kebohongan adalah di neraka? Belum tentu.
Sebagaimana tadi, mungkin dia lupa, mungkin karena dia dipaksa atau karena tidak tahu, ya. Jadi yang ditanyakan apanya ini? Kaitannya hukum antara tadi ya, kekufuran dan kekufuran dengan pelaku bid'ah, ya, karena bid'ah dengan kekufuran berbeda, maka tidak bisa menyamakan, ya. Nah, tidak bisa menghukumi orang yang melakukan kebid'ahan itu di neraka, tidak bisa. Sebagaimana menghukumi orang yang melakukan kekufuran keluar dari agama Islam, tidak bisa. Karena yang kita sampaikan itu adalah hukum, bukan menghukumi orang, ya. Ini yang harus dipahami. Kita itu menjelaskan hukum, bukan menghukumi orang. Bukan menghukumi orang. Makanya beda lagi ketika kita menghukumi orang yang melakukan kekufuran, orang yang melakukan kesyirikan. Sebagaimana tadi, kadang ada orang melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan, tidak dihukumi keluar dari agama Islam, karena ada tadi syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, bisa tegakkan hujah kepada orang tersebut, kemudian hilang mawaniknya, penghalangnya, benar-benar dia yakin, kok tetap, ya bisa saja dia terjatuh kepada hukum tersebut, ya. Ya, hukum tersebut jatuh kepadanya, tapi kan dia juga bisa bertobat lagi, ya. Nanti ada hukum lagi, tidak boleh kita, oh kamu berarti di neraka, tidak boleh, ya, selagi masih di dunia. Jadi sebagaimana hukum kekufuran, hukum kebid'ahan juga tidak semua orang yang melakukan ibadah yang tidak disyariatkan dia masuk neraka, tidak, ya, karena itu umum, ya. Bisa saja dia melakukan itu karena dia tidak tahu, ya. Karena dia tidak tahu, dan orang yang tidak tahu apa terangkat dosanya. Allahu a'lam. Ada lagi? Dan di antara yang menjadi penghalang orang tidak bisa dihukumi kekufuran atau yang melakukan bid'ah itu berdosa adalah hadis yang umum, ya, dan ini kaidah seorang muslim dalam hal apapun, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah mengatakan, innallaha qad tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastuqrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni, tidak dibebani apa yang dia lakukan. Artinya yang dilakukan itu tidak akan dihukum. Yang pertama adalah orang yang melakukan kesalahan, tidak disengaja, al-khata'. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Kemudian nisyan, orang yang lupa. Sebagaimana nanti ketika puasa Ramadan lupa, ya, minum, dia tidak batal. Begitu juga orang yang melakukan kekufuran karena lupa, juga tidak dihitung, Allah ampuni, ya. Wa mastuqrihu alaihi, dan orang yang dipaksa melakukan kekufuran, mengucapkan kekufuran, maka tidak dihukumi orang tersebut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana bersaudara dengan orang yang sudah sholat tapi tidak mau ngaji? Ya. Yang ditanya apanya nih? Itu orangnya bagaimana? Ya. Orang yang tidak mau, orang yang sholat tapi tidak mau ngaji, insya Allah dia ngaji dari rumah. Kan ngaji itu luas, ya. Kita tidak tahu lah, tidak tahu orang itu ngaji atau tidak, belum tahu, ya. Kita
apa namanya, husnudan, husnudan, nah, husnudan, husnudan aja. Iya, alhamdulillah dia nggak mau kita ngajak terus dapat pahala. Kalau dia mau sih, jadi kita ngajaknya itu dapat pahala. Kita ngajak ayo ke masjid, ayo ikut kajian, dapat pahala. Siapa tahu dia diam-diam buka ke sesi mengaji, dibuka kajian dari rumah. Kita nggak tahu. Ya. Banyak dari rumah yang seperti itu, banyak, bukan sedikit ya. Karena untuk hadir di majelis yang dia tidak pernah hadir di masjid tersebut, apalagi orangnya sangar-sangar misalnya, itu butuh mental, butuh yang lainnya. Akan tapi tetap kita ya husnudzon sebagaimana ya, nasihat Ustaz Syafiq ya, hafizallahu taala, sabar karena dia belum paham. Kasih udzur terus, bukannya kasih udzur. Dan dakwah itu terus, dakwah terus, terutama mungkin akhlak kita yang belum pas. Kebanyakan dari kita yang kita kan juga baru mengenal ngaji, baru kenal ya. Jadi akhlak kita bagaimana, contoh akhlak Rasulullah SAW ketika berdakwah. Dengan akhlak itu orang itu sudah menilai, oh iya, bagus itu, insya Allah. Jadi kalau dia belum ngaji ya diajak insya Allah, didoakan, juga didoakan, mendoakan jamaah. Ustadz juga mendoakan jamaah, semoga apa yang Ustadz sampaikan paham. Jangan Ustadz sudah capek nggak ada yang paham ini ya. Jadi didoakan. Kita ngajar di pondok juga mendoakan santrinya. Jangan sampai itu ngajar bertahun-tahun ketika ditanya nggak tahu sama sekali. Ada lagi? Cukup yang kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedahnya kepada kita di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.